Mohon izin Bapak dosen, mohon izin Pak Pengasuh, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Huda Wanita Praja Hildagardi Sepiabere, NPP 31.0647, kelas F1, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Nomor 1, apa pendapat saya mengenai teori tentang asal-usul manusia dari perspektif teologi pemerintahan dan teori evolusi serta kitab Genesis? Pendapat saya mengenai teori tentang asal-usul manusia dari perspektif teologi pemerintahan dan teori evolusi serta kitab Genesis ialah kita harus memahami dan menyikapinya dengan bijak. Hal ini dikarenakan teori evolusi manusia yang dikemukakan oleh Charles Darwin, yaitu manusia yang nenek moyangnya atau asal-usulnya merupakan dari seekor monyet atau kera sampai pada manusia purba dan yang terakhir kita sekarang ini yaitu manusia modern. Kita pun sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini tidak bisa menolak juga adanya teori evolusi manusia yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Begitupun sebaliknya. Kita perlu mengerti sebagai seorang praja IPDN, abdi negara yang bekerja di bidang pemerintahan, cukup kita menyikapi dengan bijak, yaitu sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Jadi, menurut saya, sebagai seorang praja IPDN, di sini mengenai teori asal-usul manusia, saya menyikapi dengan dua hal, yaitu teori asal-usul manusia menurut Charles Darwin, dan juga teori evolusi dalam ilmu keagamaan. Nomor 2, dalam teori creationism, apa yang menjadi alasan Allah menciptakan manusia segambar dan secitra dengan Allah? Alasannya yaitu manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya, karena manusia adalah seorang pribadi, bukan hanya sesuatu. Dan manusia diciptakan untuk menguasai alam dan melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu untuknya. Misteri tentang manusia hanya dapat dipahami dengan mengacu kepada misteri Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Untuk itu, umat manusia merupakan satu kesatuan karena mempunyai asal-usul yang sama, yaitu Allah. Maka, semua manusia adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Maka, manusia merupakan makhluk rohani walaupun ia mempunyai tubuh jasmani. Nomor 3, menurut Anda apa rencana Allah terhadap manusia? Allah yang sempurna dan penuh bahagia berencana membagikan kebaikannya dengan menciptakan manusia agar manusia ikut ambil bagian dalam kebahagiaannya. Dalam kepenuhan waktu, ketika saatnya tiba, Allah Bapa mengutus putranya sebagai penebus dan penyelamat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, memanggil semuanya ke dalam gerejanya, dan melalui karya Roh Kudus mengangkat mereka sebagai anak-anaknya dan pewaris kebahagiaan abadi. Dan Allah menciptakan manusia karena Ia ingin berbagi kebahagiaannya dengan manusia. Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya, untuk mengenalnya, dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Nomor 4, menganalisis panggilan, tugas, dan perutusan manusia sebagai citra Allah dalam teks Kitab Kejadian pertama. Panggilan, tugas, dan perutusan manusia sebagai citra Allah dalam teks Kitab Kejadian pertama, yaitu dimulai dari mana Allah menciptakan alam semesta. Dari penciptaan tersebut, Allah memberikan tugas kepada manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia, yaitu untuk menguasai atas segala ikan-ikan di laut, burung-burung udara, segala tumbuhan, dan biji-bijian yang ada di bumi, serta segala binatang melata yang ada di bumi. Dari tugas yang diberikan Tuhan, dapat kita pahami bahwa kasih Tuhan sungguh besar kepada manusia, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena dosa tersebut, Allah sendiri mengorbankan putranya Yesus
untuk menebus dosa-dosa manusia, serta membuka pintu kerajaan surga bagi umat-umatnya. Dapat kita pahami kasih Allah sungguh tak terbatas kepada manusia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.